welcome back to my YouTube channel, sebuah channel yang akan mengangkat tentang video fotografi dan juga videografi, juga petualangan. Jadi hari ini kita akan berpetualang ke sebuah daerah di Jakarta Timur. Kebetulan gue juga mau lewat sana. Nama daerahnya adalah daerah Condet ya. Mungkin yang lain juga udah pada tahu, Condet ini merupakan sebuah jalan atau area di daerah Jakarta Timur. Tapi buat gua Condet itu sangat menarik karena setiap gua lewat situ tiap hari ada aja perubahannya gitu. Setelah gua baca-baca juga ternyata Condet juga memiliki sejarah dan kebudayaan yang bagus ya. Dilihat dari katanya, ternyata gue baca Condet itu artinya adalah tanah yang subur, karena mungkin dulu daerah itu merupakan sebuah lumbung padi. Mungkin juga kita sering dengar istilah salak Condet ya. Mungkin di sana produksi salaknya mungkin pada zaman dahulu itu salaknya sangat bagus-bagus gitu. Oke, Condet dari tahun ke tahun, karena gue tinggal di Jakarta semenjak gue lahir ya, jadi setiap gue lihat Condet itu ada aja perubahan, perkembangannya yang terasa gitu. Dari zaman dahulu yang ya jalannya memang segitu aja ya, tapi zaman dahulu juga udah macet karena dulu dilewati oleh bus-bus besar gitu. Sampai sekarang walaupun bus besarnya nggak ada lagi, cuman Condet juga masih identik dengan kemacetan ya. Tapi yang menarik juga dari sisi ekonomi, di Condet itu ternyata banyak toko-toko atau secara perekonomian sangat-sangat bagus ya. Karena di sana banyak sekali orang yang berdagang dan membuka kedai makanan gitu. Oke, silakan simak video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan juga like dan komen. Kalau ada pertanyaan bisa share langsung aja di kolom komentar. Kita masuki wilayah Condet. Saat ini gue sedang berada di Kalimalang, lebih tepatnya di daerah mana ini, Durensawit ya. Kita masih di daerah Durensawit. Kita menuju Condet dari arah Cililitan. Jadi kita lewat Kalimalang dulu, nanti melewati jalan Cawang dan juga lampu merah Cililitan. Oke guys, sekarang kita udah nyampe di daerah Cawang. Jadi tinggal lurus, nanti kita ketemu lampu merah Cililitan. Lalu lintas sekarang jam sekitar 6:30 ya. Nggak terlalu macet sih, karena macetnya tadi udah di simpang Cawangnya. Sekarang kita menuju ke lampu merah Cililitan, dan biasanya kadang macet, kadang enggak, jadi untung-untungan lah. Kita santai-santai aja, nggak usah ngebut-ngebut. Oke, sebelah kanan itu ada PGC, Pusat Grosir Cililitan, dan juga gabung sama hotel Vep Hotel ya. Di sananya ada Vep Hotel. Kalau lurus itu ke arah Kramat Jati, kalau kiri ke arah Halim. Kita rencananya mau belok kanan nih. Sen kanan dulu. Dari situ, dari arah Dewi Sartika agak ramai ya. Jadi mereka yang mau ke arah Kramat Jati itu ramai biasanya dari arah Dewi Sartika.
Jam sibuk biasalah. Lampu merahnya lumayan lama, jadi harus ekstra sabar. Di sini kalau pagi tuh karena persimpangannya luas, kadang suka banyak orang yang nyolong-nyolong. Jadi udah kuning, mereka masih ambil jalannya. Terus yang sana udah hijau, jadi kadang ya gitulah, suka stuck ya, tiba-tiba stuck gitu. Biasanya kalau jam sibuk ini dijagain polisi tuh. Oke, udah hijau, kita belok kanan. Oke, let's the story begin. Disinilah jalan Condet dimulai ya. Ini antrian untuk masuk ke Condet nih. Kondisinya tuh pada sen kiri semua, mereka mau masuk ke jalan Condet. Kadang mereka sampai 2 baris antriannya. Sekarang nggak terlalu sih. Oke. Nah, kalau dari arah sini terus kita masukin Condet tuh, yang pertama kita rasain adalah aroma parfum, guys. Oke, tuh kiri kanan ini adalah pusat grosir parfum. Jadi kalau misalnya lo lihat orang-orang yang dagang parfum refill atau isi ulang berbagai merek ya, mereka belanjanya di sini, guys. Main macet nih, guys. Oke, tuh. Ini tiap kalau misalnya gue lewat sini malam jam 11, itu mereka masih buka. Mungkin tutupnya jam 12-an ya. Dan masih rame. Jadi dari jam 7 sepertinya mereka udah buka sampai jam 12. Mantap. Dan selalu rame. Tapi anehnya yang rame yang Happy Parfum dan sebelahnya doang. Yang lainnya sih nggak terlalu sih. Ya oke, setelah nyampe daerah tadi, di sini pasti relatif lancar sih. Lancar, tapi ya ginilah padat ya. Nah, di kanan ini ada warkop Agam yang katanya buka selama 22 jam, guys. Gue pernah makan di sini. Ada mie Bangladesh, mie Aceh, dan juga jajanan-jajanan lainnya. Lumayan, not bad gitu. Dan itu, dia buka sampai 22 jam. Tutup hanya 2 jam sehari. Mantap. Oke, agak maju sedikit. Di sebelah kanan nih, guys, ada nasi mandi Boskil yang terkenal banget. Sekarang relatif sepi ya. Nggak tahu, mungkin karena hari Senin dan tanggal tua, jadi nggak terlalu rame. Banyak sih, guys, kayak nasi kebuli, nasi mandi segala macam di daerah Condet. Dan sebelah kanan ini ada nasi kebuli Jordan juga, lumayan rame juga, terkenal juga. Ya nggak tahu kenapa ya, di Condet itu kayak ada peleburan karena ada banyak orang Arabnya, terus Betawinya juga ada, jadi kayak semacam peleburan antara budaya Arab dan Betawi gitu. Kalau gue lihat, dan di sini kalau dulu ya, kalau gue cerita dulu tuh, gue pernah dengar ada yang namanya Festival Condet. Jadi selama festival itu acaranya cuma sehari ya, mungkin pada suatu malam gitu di bulan Ramadan ada festival Condet. Itu jalan Condet dari Cililitan sampai ke arah sana TB Simatupang itu benar-benar ditutup, guys.
Jadi kita nggak bisa lewat, dan kiri kanan itu ya namanya festival ya kayak orang dagang, orang pokoknya rame deh. Seru sih Condet sekarang tuh, kiri kanan tuh ada aja yang, jadi lu kayaknya nyari makanan apa juga di sini ada gitu. Kayak misalnya lu suka franchise kopi-kopi yang hits gitu, kayak Kore, Tomorrow, terus jajanan-jajanan kayak fast food segala macem di sini, gue bilang sih ada ya. Tapi kita buktiin aja ntar. Ini masih lumayan ya. Gue nggak tahu lebih tepatnya ini jalannya berapa kilometer sih. Cuman biasanya gue tempuh tuh kayak 15 menitan sih. Mungkin ya kayak 2-3 kilometer sih. Gue belum pernah coba sih ngitung coffee shop yang ada di Jalan Condet. Ntar iseng-iseng gue coba hitung kali ya. Banyak banget soalnya guys. Iya, ada sate Tegal. Tukang parfum lagi nih guys, sebelah kiri ada nasi gandul. Bengkel motor pun di sini bukannya sampai malam ya guys. Kayak mereka tuh kayaknya ngincer orang-orang yang baru pulang kerja gitu kan. Karena nggak semua orang kan pas jam kerja bisa ke bengkel. Biasanya mereka ke bengkelnya malam, kayak ganti oli, tune up segala macem. Jadi nggak usah khawatir kalau lu lewat sini kayak motor mogok, terus ban bocor, itu mah gampang gitu. Banyak yang bisa bantu gitu. Oh iya, satu lagi, di Condet ini banyak banget PS Store ya, cabangnya ya. Jadi kayak nggak tahu ya, emang mungkin aslinya dari sini gitu. Cabangnya di sini gede-gede banget gitu, bisa sampai 3-4 ruko, 3 lantai. Jadi ya buat yang nyari-nyari HP, barang elektronik tuh di sini juga lengkap sih guys. Enak sih kalau misalnya orang Condet atau punya rumah di daerah sini tuh, ya mungkin minusnya macet ya, tapi plusnya banyak banget. Lu ke tol Jor deket, terus lu ke tol Cawang deket, lu ke nyari makanan juga gampang gitu. Enak lah tinggal di Condet. Sayang gue nggak punya rumah di Condet. Mudah-mudahan someday. Baju juga ada ya guys, kayak distro kayak gitu. Oke, ini kita udah setengah perjalanan ya. Oh iya, satu lagi minusnya Condet itu ya kayak jalan-jalan kecil gini guys. Di tiap persimpangan kita pasti tersendat gitu perjalanannya. Karena ya gitulah, kadang ada yang Pak Oga buat ngatur-ngatur, ya kadang ngebantu kadang enggak sih. Susah juga kita menjudge posisi mereka seperti apa gitu. Kalau menurut gue sih ya kadang membantu kadang enggak gitu. Ada yang sangat membantu malah, tapi ada yang kayak cuma nyari duit doang gitu. Nah ini sebelah kiri bakso Son Haji Soni, langganan gue nih guys. Itu kalau gue bilang bakso terenak yang pernah gue makan ya. Bahkan gue ke pusatnya ke Lampung itu dulu gue pernah coba di Lampung tuh enak juga. Emang rasanya sama gitu. Tekstur baksonya itu nggak ada yang ngalahin kalau gue bilang. Itu the best. Harganya juga nggak mahal. Nah ini yang gue bilang ada toko-toko PS Store
Bukan di sini deh. Ntar yang gede ada lagi. Kafe-kafe, coffee shop mah di sini banyak guys. Tapi gua belum explore yang enak yang mana. Ini kayak bistro sini juga ada. Alfamart, Alfamidi, gak usah dihitung lah guys, banyak. Nah, persimpangan kayak gini sih yang biasa suka macet nih. Kita lihat kan dari kanan ada mobil, motor. Terus nanti nggak jauh, sebelah kiri tuh ada persimpangan lagi guys. Dan yang ngatur hanya Pak Oga. Nah, disinilah gue bilang, di sini mereka krusial ya buat ngatur-ngatur. Jadi posisi mereka penting banget tuh. Kalau nggak ada mereka mungkin bisa deadlock, kekunci. Nah, di kanan ada pom bensin. Jadi di Condet itu cuma 2 guys. Pom bensinnya ada yang sebelah kanan ini, nanti di depan ada yang sebelah kiri. Jadi 2. Ada 2. Jadi dari arah manapun lo ada pom bensin. Sama-sama Pertamina tapi. Tukang cukur juga banyak sih guys, kalau mau dihitung mah. Nah, ini sebelah kiri pom bensin yang satu lagi guys. Ada kopi kenangan ya. Jadi yang seperti gue bilang tadi, kalau lo nyari coffee shop tuh banyak banget. Sampai yang franchise yang mungkin langganan lu juga ada. Bahkan yang baru kayak Zangos ini udah ada di Condet. Apotek Kimia Farma ada. Nah, sebelah kanan ini lengkap banget guys, dari CFC, sederhana. Mixway masih survive di sini. Berarti kan rame ya guys. Banyak Mixway yang udah tutup. Ada PHD juga. Nah, ini yang PS Store gede ini. Gokil ya, gede banget. Nah, Planet Gadget juga. Wah, keren. Nyari handphone mah nggak pusing di sini. Dan ya kalau udah ada migacuan sih fix ini daerah rame gitu guys. Karena biasanya migacuan kan nyari tempat yang pilihnya yang benar-benar rame banget gitu. Sebelah kiri ada Asko, S Hardware zaman dulu, sekarang Asko. Ada Almas juga, ada Ricis Factory juga, terus ada Tomorrow Coffee, langganan gue juga. Ada Subway, ada Family Mart. Wah, ini ruko paling lengkap, sampai ada Starbucks guys. Dan gue rasa puncaknya di situ ya, maksudnya pusat ramenya tuh di situ. Jadi ada gacoan dan franchise lain tuh. Condet ya pusatnya di situ gitu. Pusat bisnis ya. Dan kita udah di penghujung Condet nih guys. Jadi kita sebentar lagi nyampe di lampu merah yang menghubungkan kita ke Jalan TB Simatupang. Dan kalau di awal kita tadi, kalau di masuk Condet itu awalnya kita ketemu Bobo Patung. Sekarang kalau di penghujung yang arah sini, ujung sininya ya, kita akan ketemu posko militer guys. Jadi kalau misalnya kayak ada acara, ini kayak tempat pendidikan tentara gitu guys. Jadi kayak ada siswa baru atau kayak kelulusan segala macam, ini pasti macet banget guys. Karena kan dia
muridnya atau peserta didiknya biasanya dari daerah. Jadi keluarganya, daerahnya datang ke sini buat kayak kelulusannya atau kadang nganterin buat pendidikannya gitu. Dan di sini emang suka macet guys di hari-hari tertentu. Jadi kayaknya harus dihindari sih kalau ada momen-momen kayak gitu. Ini sebelah kanan kayak asrama militer gitu guys. Agak gelap sih, jadi nggak kelihatan. Coba kita agak ke sebelah kanan ya, biar bisa lihat. Ya, kayak asrama, selayaknya asrama sih guys. Dan di ujung sana ada lapangan. Mungkin nggak kelihatan gelap ya. Ada lapangan sepak bolanya. Kita sambil dulu. Oh, kelihatan sih guys. Ada pagarnya. Nggak kelihatan jadi. Oke, kita udah nyampe di ujung Jalan Condet, guys. Jadi itulah dia petualangan kita di Jalan Condet. Gimana? Seru gak, guys? Seru ya? Ya lumayan ya. Buat teman-teman yang belum pernah ke sana, bisa jadi referensi kalau mau main-main ke daerah Condet. Kita belok kanan di sini, lurus itu udah Jalan TB Simatupang. Tadi kalau kita belok ke kiri itu ke arah Cijantung ya, guys. Jadi ini adalah bisa dibilang perbatasan antara Jakarta Timur dan juga Jakarta Selatan. Oke guys, sampai di sini dulu episode kali ini. Terima kasih udah nonton sampai habis, nemenin gue jalan-jalan di Jalan Condet. Kalau ada komen silahkan komen di kolom komentar. Like jangan lupa, subscribe juga kalau bisa. Kalau ada ide buat info atau masukan buat Bang, coba daerah sini silahkan komen aja. Nanti siapa tahu kalau ada waktu kita main-main ke sana. Thank you for watching. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.